Shalom, selamat pagi Amanginang dan keluarga. Kita bertemu kembali renungan Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ini nomor 140 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Wahyu pasal 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hal pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pernah mengalami ketegangan di tengah badai yang membuatnya mungkin takut, mungkin juga pasrah. Orang yang melakukan tindakan ketika ketegangan atau tekanan itu datang adalah orang yang tahu bagaimana mengambil inisiatif untuk melepaskan dirinya dari ancaman tersebut. Firman Tuhan hari ini mengajakmu dan kita semua, bagi orang yang menuruti firman Tuhan, adalah orang yang tekun menantikan Tuhan. Di situ Tuhan akan memberi perlindungan di kala hari pencobaan itu datang. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, badai cobaan bukan hadir hanya ketika bencana datang, tapi juga dalam kehidupan keseharian. Benar yang dikatakan oleh Daud, bahwa yang kudus dan benar adalah hanya Allah. Manusia yang memperjuangkan kebaikan Tuhan atas perlindungannya, karena dia tahu bahwa janji Tuhan adalah perlindungan dari pencobaan maupun bencana. Satu hal yang dipikirkan oleh penulis Wahyu dalam pikiran yang dipenuhi dengan Roh Kudus, ada kalanya jemaat Philadelphia diperhadapkan dengan kehancuran. Namun satu janji Tuhan bahwa pencobaan itu tidak akan menghancurkan sebagaimana dunia ini memberikan cobaan. Kengerian yang akan dihadapi oleh banyak orang adalah ketika hidup tanpa aturan
Aturan yang diberikan Tuhan adalah menuruti firman-Nya. Allah memberi kesempatan kepada setiap orang untuk memberitakan firman, memberitakan Injil dalam dunia okumeni, di mana orang tahu bahwa perbedaan tidak membuat seseorang menjadi salah, tapi perbedaan seharusnya dipandang sebagai hal yang mendasar bahwa manusia berbeda. Demikian juga dengan cara gereja melihat orang lain. Ada waktu di mana Injil semakin mendesak diperlukan. Perintah untuk menantikan Tuhan adalah berada di dalam keterbukaan untuk mengabarkan Injil. Tidak ada yang dapat membungkam Injil, bukan? Firman Tuhan adalah kabar baik bagi kita semua. Dunia membutuhkan itu. Tak satu pun di alam semesta ini yang memiliki otoritas dan kekuatan yang dapat menandingi Tuhan. Yesus adalah Raja Gereja. Karena itulah tanggung jawab gereja dan kita semua untuk memberitakan kebaikan Tuhan selagi itu masih ada. Harga yang harus dibayar bagi Tuhan adalah Dia melindungi. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nubuatan Yohanes ini mengingatkan kita banyak gereja yang bergumul. Tapi gereja yang bergumul tidak hanya berbicara tentang kita menyelamatkan diri, tapi bagaimana kita bisa selamat dan hidup di dalam firman. Kedatangan Yesus kedua kalinya adalah penantian terbesar. Untuk itu giat dan setialah melayani pekerjaan Tuhan. Beritakan kebaikan Tuhan di tengah pergumulan yang begitu berat untuk dikalahkan. Jangan menyangkal Tuhan. Tetaplah beriman teguh. Jaga kemurnian ajaran Tuhan sebagai bentuk tekun menantikan Tuhan. Akhirnya Wahyu juga memberitakan tentang mahkota yang didapat. Jangan sampai kehilangan, jangan juga sampai ketinggalan. Mahkota hidup atau keselamatan kekal adalah bagi orang yang menjaga jiwanya tetap selamat dan melakukan yang Tuhan inginkan. Mungkin banyak yang tidak bisa kita lakukan, tapi satu yang kita bisa lakukan adalah jaga hatimu dan berikan yang terbaik, yang kudus, yang benar. Semuanya adalah pujian kepada Tuhan. Biarlah pintu-pintu berkat Tuhan dibukakan bagi kita, dan niscaya orang yang berharap, orang yang dipulihkan, sebagaimana gereja Philadelphia sebagai gereja yang muda, dijanjikan Tuhan keselamatan bagi orang yang berkomitmen untuk terus menantikan firman Tuhan di situasi apapun. Menanglah dalam penderitaan, Tuhan bersamamu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dan kuasa-Mu. Kami boleh nantikan kebaikan itu untuk kami terus dikuatkan, disemangatkan dalam melayani Tuhan dimanapun kami berada. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati dan menyertai-Mu senantiasa. Amin.